Kami masih membahas soal pembubaran HTI bersama dengan juru bicara HTI Ismail Yusanto dan juga Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Saiful Dasuki. Tadi sebelumnya kita sudah sama-sama membahas bahwa dari pihak GP Ansor setuju dengan pemerintah yang mengatakan bahwa ini langkah tepat untuk pembubaran HTI salah satunya. Dan di sisi lain HTI menganggap ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Lalu apa kata pemerintah? Menko Polhukam Saudara Wiranto menegaskan Perpu Ormas bukan merupakan langkah otoriter dari pemerintah. Pemerintah punya bukti HTI tidak setuju dengan demokrasi dan tidak sepakat dengan paham nasionalisme. Wiranto bahkan menyebut NKRI yang dibubarkan atau Ormas yang dibubarkan. Bertentangan dengan pemerintah, bertentangan dengan konsep NKRI, ya, dibubarkan, 1-2 ormas dibubarkan. Atau kita biarkan itu tapi yang bubar NKRI, Anda pilih. Ya. Ini pilihan-pilihan yang sangat logis, ya, yang sangat logik, sangat realistis. Kembali, apakah kita memilih membubarkan 1-2 ormas yang nyata-nyata setelah dinilai bertentangan dengan NKRI, apa kita biarkan kemudian NKRI bubar? Pak Ismail, tanggapan Anda apa? Tadi kata Menko Polhukam bahwa pemerintah punya bukti HTI tidak setuju dengan demokrasi dan tidak sepakat dengan paham nasionalisme. Kritik terhadap demokrasi itu bukan hanya dilakukan oleh HTI, ada banyak sekali pihak itu yang mengkritik HTI. Bahkan Churchill dulu pun juga mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan paling buruk gitu. Jadi saya pikir ini bukan soal ya. Kemudian begitu juga soal nasionalisme. Nasionalisme itu kan bisa dipisah menjadi dua. Yang pertama itu kecintaan yang alami terhadap bangsa dan negara, dan Hizbut Tahrir itu memiliki itu. Memiliki jiwa itu. Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir saat ini itu adalah bentuk dari kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Kalau bangsa dan negara atau negara ini diserang, saya kira seluruh anggota Hizbut Tahrir akan menjadi pembela paling depan gitu, siap mengorbankan nyawanya untuk membela negara ini gitu. Itulah bentuk nasionalisme yang kita pahami. Tetapi kita menolak nasionalisme yang dimaknai sebagai menegasikan peran agama, sekularisme gitu. Jadi sekularisme, chauvinisme itu yang kita tolak gitu. Jadi saya kira ini satu pemikiran yang biasa. Kemudian yang kedua, yang saya kira ini penting gitu. Jadi ini kan monsterisasi, insinuasi dari pejabat tinggi yang seolah-olah menggambarkan bahwa dakwah yang dilakukan oleh HTI itu akan menghancurkan negara ini. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang menghancurkan negara ini. Apakah HTI ataukah pihak lain? Siapa yang membuat Timur Timur lepas? Ya kan? Siapa yang membawa negara ini kepada jurang hutang yang begitu menggunung? Siapa yang menimbulkan ketimpangan ekonomi? Ya. Kemudian siapa yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi? Siapa gitu? Ismail, bukan pertanyaan yang muncul adalah siapa karena yang alasan mengubah pemerintah untuk pembubaran ini. UD 45 berulang kali sampai 4 kali. Itu siapa yang mengubah gitu? Bukan HTI gitu. Pak Jadi Ismail, menurut saya pejabat pemerintah itu juga harus berhati bicara bahwa bukan dakwah Islam yang menghancurkan negara ini, tetapi pihak-pihak lain sekuler radikal inilah yang menghancurkan negara ini. Kapitalisme inilah yang menghancurkan negara ini. Neoliberalisme, neoimperialisme inilah yang akan menghancurkan negara ini. Jadi catat itu, bukan Islam, bukan gerakan Islam. Negara ini berdiri Pak Ismail, izin tahan dulu sebentar, ya kita kan? beri Gitu. kesempatan untuk Pak Saiful, silakan. Ya, apa yang dikatakan tadi tentang nasionalisme, ya sepakat bahwa kita sama-sama ingin menjaga NKRI ini. Siapapun yang akan menghancurkan negara ini ya kita harus lawan, dan kita sepakat. Dan termasuk mereka yang ingin mengganti Pancasila dan dasar bernegara kita, itu salah satu adalah bentuk nasionalisme yang harus kita tunjukkan kepada siapapun. Karena konsep khilafah ini kan konsep internasionalisme. Ketika khilafah ini terjadi maka tidak ada lagi nasionalisme. Yang adalah internalisme, yang adalah bentuk kekuasaan yang menggabungkan dan meniadakan negara bangsa yang sudah kita sepakat. Dikatakan tadi yang diluruskan HTI soal nasionalisme berlebihan yang ditolak oleh HTI. Apa Ansor melihat ini juga? Selama dalam rangka mempertahankan Pancasila dan NKRI itu adalah harga mati yang harus kita lakukan. Bukan lagi berlebihan, tapi memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Bukti ini apakah kuat dimiliki Ansor dan juga ormas lainnya yang mengatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan? Ya, mereka kan jelas gerakan politik. Mereka sudah melakukan gerakan politik dengan memobilisasi massa, dengan melakukan propaganda dan sebagainya, dengan melakukan gerakan-gerakan di bawah, dan itu kan sudah nyata. Dan
apa yang dikatakan oleh pemerintah tentunya dengan bukti-bukti yang mereka miliki, ya saya yakin pemerintah juga punya landasan yang kuat untuk melakukan itu. Walaupun dalam pandangan kami ya agak telat, tapi nggak apa-apa. Ini demi negara dan bangsa ini. Yang disoroti tadi adalah gerakan HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila. Benar demikian Pak Ismail, apa pandangan HTI soal Pancasila dan bagaimana implementasinya? Halo? Pak Ismail? Halo? Ya Pak Ismail? Oh, iya. Ya. Jadi begini, yang pertama ini soal khilafah. Khilafah itu ajaran Islam, ya. Khilafah itu ajaran Islam. Gak usahlah kita membuka kitab fikih yang besar-besar seperti fikih Wahbah Zuhaili. Iya. Kita baca kitab fikih sederhana Sulaiman Rasim, di sana di lembar-lembar terakhir itu ada bab Pak Ismail, khilafah. Khilafah itu tadi ajaran Islam. yang ditanyakan sebentar soal dulu. Pancasila. Sebentar saya ingin jelaskan dulu ya. Ini soal penting ini. Kemudian juga kita membaca ensiklopedia Islam yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Waktu itu ditandatangani oleh Pak Menteri Agama Pak Tarmizi Tahir tahun 93, itu ada entry mengenai khilafah. Ensiklopedia Islam ini ditulis diantaranya oleh Pak Nurholis Majil, oleh Pak Zumadi Azra. Di sana disebutkan bahwa khilafah itu adalah lembaga pemerintahan Islam. Artinya ini adalah ajaran Islam gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bahwa kita itu sebagai seorang Muslim itu kan mestinya meyakini ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu pasti baik gitu. Nah, karena kita yakin bahwa ajaran Islam itu baik, maka kemudian kita sampaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu menyampaikan ajaran Islam dalam nama apapun, termasuk nama khilafah, itu ajaran Islam gitu. Negara ini itu bisa berdiri, itu juga dulu itu ada juga bercampur tangan dari khilafah gitu loh. Itu satu. Nah, kemudian tentang internasionalisme, khilafah itu bisa dipahami secara normatif, secara historis ada, kemudian secara rasional itu juga bisa. Gitu. Nah, Bung Karno itu mengajari kita itu untuk berpikir dengan dua cara. Yang pertama adalah apa yang disebut inward looking, kemudian yang kedua outward looking. Inward looking itu bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk mengelola negara kita. Nah, outward looking itu adalah bagaimana kita bisa berhadapan dengan situasi internasional. Dan itu yang dilakukan oleh Bung Karno dengan dia itu membentuk non-blok, lalu membuat Ganevo Ismail, nampaknya Pak Saiful ingin menanggapi juga hal ini, silakan Pak Saiful. Sebenarnya kalau jadi kita gini, ingin kalau membawa negara mengenai ini ajaran Islam, khilafah ajaran Islam ya, dan Pancasila juga merupakan ajaran Islam. Nah, di dalam Islam, internasionalisme itu ditampung di dalam ajaran yang namanya khilafah. Bisa kita beri kesempatan juga yang sama untuk Pak Saiful Saiful di sini untuk menanggapi hal yang sama. Bukan di dalam kerangka sekedar bahwa ini Pancasila. mengancam. Tidak seperti itulah. Kalau kita bicara tentang ancaman, maka nyata-nyata ancaman kita sekarang itu adalah neoliberalisme dan neoimperialisme di dalam nama asing maupun asing. Pak Ismail, itu yang harus kita. Nah, aneh. Khilafah itu dianggap sebagai kita beri kesempatan yang sama juga untuk Pak Saiful tadi ingin menanggapi juga. Gini, kalau mengenai ajaran Islam, Pancasila pun ajaran Islam. Apa yang ada di dalam Pancasila itu juga rumusan-rumusan dari ajaran Islam. Jadi jangan kita menafikan bahwa ajaran A yang paling benar maka ajaran ini menjadi salah dan seterusnya. Tapi kita kan ini dalam konteks berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh pendiri-pendiri bangsa ini bahwa dasar negara kita Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak mengenal yang namanya khilafah. Nah, ketika kita memperdengungkan khilafah ini berarti kan ada usaha-usaha untuk merusak tatanan bernegara dan berbangsa ini. Inilah yang dibaca sebagai suatu keadaan yang genting, yang memaksa. Di mana kalau gerakan-gerakan ini dibiarkan, ini menjadi sebuah kekuatan-kekuatan yang akhirnya dapat mengancam keberadaan NKRI. Dan apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin juga tadi jelas bahwa Perpu ini memang hanya diberikan kepada setiap organisasi-organisasi yang dianggap dapat mengancam NKRI, Pancasila, kebinekaan dan sebagainya. Selama organisasi kemasyarakatan itu berada pada rel yang benar dan saya rasa itu tidak akan menjadi ancaman gitu loh. Bahkan MUI sendiri pada tahun 2006 dalam Ijtima Ulama mereka di Gontor, mereka sudah menyatakan bahwa yang namanya Pancasila itu adalah sesuatu yang sudah final, sesuatu yang sudah ditetapkan dalam sistem berbangsa dan negara. Dan setiap yang melakukan pembangkangan terhadap Pancasila dan 45 adalah termasuk bogot. Apa bukti yang harus diluruskan di sini adalah apa batasannya, mana yang kesewenang-wenangan, mana yang tidak? Tidak ada kesewenang-wenangan di sini.
ini adalah tugas yang memang harus dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden melalui Perpunya. Karena kalau ini dibiarkan, ini menjadi sesuatu yang sangat lama, prosedural, sementara kebutuhan sudah sangat mendesak dan ancaman sudah ada di depan mata. Itu yang terjadi. Oke. Tapi ada langkah hukum juga yang ditempuh HTI. Tapi yang juga jadi pertanyaan kemudian, bagaimana bisa masyarakat mengawasi bahwa Perpu Ormas ini tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa alasan? Ya, saya yakin dan apa yang dikatakan oleh salah satu tadi Kiai Maruf Amin, ya Perpu ini memang kebutuhan untuk berbangsa dan bernegara dan Perpu ini jangan digunakan untuk tangan besi buat semua organisasi dan kita kan udah hidup di alam demokrasi yang begitu terbuka gitu loh. Tanpa alasan, tanpa sesuatu yang mendasar, apa iya pemerintah mau melakukan hal yang bodoh? Saya yakin tidak akan melakukan seperti itu. Oke. Dan untuk mengawal hal ini, apa yang Ansor lihat? Kan kita lihat juga ada penolakan dari HTI dan beberapa ormas lainnya terkait pembubaran HTI ini. Tadi dikatakan oleh Pak Ismail juga ada belasan ormas yang berada di belakang HTI. Apa yang Ansor lihat dari hal ini? Ya mudah-mudahan mereka dapat membaca lebih kepada kepentingan bangsa dan negara ini, di mana sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi kehendak bahwa negara ini adalah negara yang beraneka ragam, negara yang hidup dari berbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya, di mana Pancasila lah yang merekatkan kita semua. Oke, baik. Tujuan ini akan diawasi rakyat, apakah memang penerapannya, implementasinya bisa adil untuk semua pihak. Terima kasih Pak Saiful Dasuki, Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Sebelumnya juga tadi ada Ismail Yusanto, juru bicara HTI yang sudah terlebih dahulu ada keperluan lainnya.